Washington News and Talk. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendukung usulan Ketua DPW PKB Jateng Kiai Haji Yusuf Hudori atau Gus Yusuf untuk maju di Pilgub Jateng 2024. Usulan Gus Yusuf untuk maju muncul saat diskusi refleksi peringatan 1 abad NU yang lalu di halaman kantor DPW PKB Jawa Tengah. Bagaimana potensi untuk pemenangan dari Gus Yusuf maju menjadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada tahun berikutnya? Kami akan membahas bersama pengamat politik yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas Semarang, Dr. Agus Riyato SIPMSI. Washington News and Talk. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ya Pak Agus, ini ada wacana dari PKB justru akan mengusung Ketua DPW PKB Jateng Gus Yusuf atau Kiai Haji Yusuf Hudori ini untuk jadi pemilihan pada Gubernur Jateng 2024 mendatang. Apakah nanti akan memungkinkan ini melihat potensi dari besarnya saingannya yang lain mungkin untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah? Ya, saya kira ini suatu hal yang menarik dan saya kira bagus kalau misalnya Gus Yusuf bersedia untuk dicalonkan ikut kontestasi Pilgub Jawa Tengah di tahun 2024 ya, karena PKB sendiri di Jawa Tengah merupakan kekuatan politik terbesar kedua setelah PDI Perjuangan. Sehingga kalau misalnya ingin maju sebagai gubernur, saya kira akan menjadi sangat menarik dan pertarungannya akan ramai karena saat ini kan ada beberapa nama yang sudah muncul ya, yang akan ikut berusaha Pilgub tahun 2024 dan di kawasan Jawa Tengah saya kira nama Gus Yusuf sangat populer, sangat dikenal, punya popularitas yang cukup tinggi, modal sosialnya juga kuat karena beliau pengasuh pesantren Tegalrejo yang memiliki banyak santri dan dikenal luas di kalangan Nahdien. Di satu sisi modal politiknya beliau ketua umum DPW PKB Jawa Tengah, sehingga tanpa perlu mencari kendaraan politik lagi untuk kita maju. Cuma persoalannya apakah Gus Yusuf bersedia atau tidak, karena ada beberapa rumor yang mengatakan selama ini memang Gus Yusuf itu sebenarnya sudah seringkali digadang-gadang untuk maju kontestasi, tapi dia sendiri kurang berkenan. Tapi kalau ingin berkenan, saya kira langkah yang maju dan bisa mendongkrak polaritas PKB juga di Jawa Tengah. Iya, baik. Tapi kalau dilihat dari peta politik Jawa Tengah sendiri kan ada beberapa nama juga mencuat ya Pak Agus ya. Ada wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Ada kemungkinan juga adiknya begitu katanya. Meskipun rumor-rumor yang beredar baru mau mencalonkan sebagai bupati katanya ini, kalau Kaisang Pangarep gitu. Kemudian ada wakil gubernur petahana, ini sama-sama nih latar belakangnya NU juga ini, wakil gubernur Kiai Haji Tatiasin Maimun. Tapi bagaimana nanti kemudian suara NU ini bisa terpecah kalau misalnya ternyata ada dua tokoh ulama Nahdien yang maju sebagai calon gubernur? Ya, kalau misalnya ada dua tokoh yang maju, misalnya Gus Yassin sama Gus Yusuf maju, tentu saja pasti akan terjadi polarisasi ya di kalangan Nahdien. Tetapi itu sudah sering terjadi pada pilgub sebelumnya, juga terjadi polarisasi karena PKB itu mengusung Sudirman Said dengan Ida Fauzia, sementara Gus Yassin bergandengan dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini yang membuat suara Nahdien tidak bisa satu. Tetapi kalau itu terjadi memang sudah biasa sebenarnya, nggak masalah. Ya nggak masalah karena siapapun ada wakil NU dari situ. Cuma memang apakah Gus Yassin memungkinkan atau tidak, peluangnya lebih besar Gus Yusuf kalau Gus Yusuf memang bersedia menjadi jago. Karena Gus Yassin ini dukungan kekuatan elektoral P3 itu kecil di Jawa Tengah. Kalau kemudian mau memaksa sebagai calon gubernur,
itu proses negosiasi politiknya mungkin agak alot. Karena suara P3 lumayan kecil di Jawa Tengah. Ya, hanya 9 kursi. Ya. Betul, di DPRD Jawa Tengah hanya 9 kursi. Beda dengan PKB yang lumayan besar. Sehingga ketika ada bargaining politik dengan partai lain, bisa lebih menawarkan Gus Yusuf sebagai gubernur. Tapi ketika P3 menawarkan Gus Yassin dengan dengan perolehan kecil, dengan posisi gubernur, mungkin tawaran-menawarannya agak alot. Konsensus politiknya agak lumayan alot. Jadi itu salah satu kelemahan Gus Yassin adalah dukungan elektoral P3 yang kecil itu. Sebagai syarat untuk mencalonkan kan minimal harus 20% ya. Sementara P3 nya berapa kursi di Jawa Tengah. Kemudian calon yang lain tentu saja juga perlu dipertimbangkan siapa yang akan didukung oleh PDI Perjuangan. Apakah memang benar Mas Gibran itu akan di-endorse PDI Perjuangan, atau jangan-jangan PDI akan mencalonkan calon yang lain. Karena kan masih teka-teki itu Pak. Mas Gibran itu mau di DKI atau Jawa Tengah juga masih teka-teki. Kemudian apakah Pak Hendi wali kota Kota bisa jadi pulang lagi ke Jawa Tengah begitu ya? Ya. Akan menarik. Memang kalau misalnya kelompok nasionalis ini bisa bersatu dengan kalangan Nahdien, itu akan bisa menjadi kekuatan dasar yang bisa dikalahkan oleh lawan lain. Cuma kalau misalnya berjalan begini ya, sekarang tinggal strategi dari masing-masing ini, strategi politiknya bagaimana. Apakah kalau misalnya PDI menyalurkan sendiri, PKB menyalurkan sendiri, tentu pertarungannya akan sangat ramai dan dinamis di sini. Tapi melihat pilgub sebelumnya ini kan PKB kemarin itu bergandengan dengan Gerindra dan juga PKS begitu ya Pak Agus ya, mengusung Sudirman Said dan pasangan Ida Fauzia. Memang suara yang diberikan itu cukup signifikan begitu, tuh hampir beda-beda tipis tuh antara Sudirman Said dengan Ganjar Pranowo waktu itu. Tapi bagaimana ke depan kontestasi politik di Jawa Tengah ini? PKB akan cocoknya menggandeng siapa kira-kira untuk tadi bisa memenangkan Gus Yusuf ini untuk bisa duduk di kursi Jateng 1? Ya, kalau misalnya Gus Yusuf memang bersedia dan maju sebagai calon gubernur, harus menggandeng juga kelompok nasionalis saya kira. Wakilnya dari kelompok nasionalis ini untuk mengimbangi kalau misalnya kelompok nasionalis PDIP maju sendiri, sehingga nanti bisa memecah suara dari kalangan nasionalis. Bisa dari non-PDI, misalnya bisa dari PDI, tapi kalau memang ingin memenangkan kontestasi antara kelompok Islam dan nasionalis ini harus disatukan. Jadi ketika Gus Yusuf maju sebagai gubernur, ya wakilnya harus dari kalangan nasionalis, sehingga suara kalangan nasionalis itu bisa meraih oleh Gus Yusuf. Tapi kalau kemudian mencalonkan gubernur wakilnya juga dari kelompok Islam, itu akan nasionalis juga akan maju sendiri, kemungkinan ya juga akan menggandeng kelompok Islam seperti yang pilgub tahun lalu, 5 tahun yang lalu ketika Pak Ganjar menggandeng Gus Yassin. Itu kan strategi untuk meraih dukungan dari kelompok Islam dan memecah suara kelompok Islam. Sehingga waktu PKB menyalonkan Ida Fauzia dengan Sudirman Said, itu suara kelompok Islam kan terpecah sebagian lari ke pasangan Ganjar Gus Yassin karena ada sosok Gus Yassin itu. Ini tidak menutup kemungkinan juga PKB akan menggandeng PDIP Pak ya. Ini tapi jadi kekuatan super ini jadinya. Kalau itu terjadi, karena politik itu kan dinamis ya. Gak bisa kita prediksi koalisi itu bisa akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi sekarang tergantung partai PDI sendiri, karena PDI sendiri kan penguasa di Jawa Tengah dan sudah bertahun-tahun menguasai perpolitikan Jawa Tengah. Rela nggak kalau hanya menjadi wakil gubernur? Itu kan pertanyaan yang terjawab. Ya, kalau misalkan nggak rela ya harus head to head dengan Gus Yusuf misalkan, dengan PKB ya. Tentu kalau PDI ingin menghadapi kelompok Islam harus merangkul wakilnya dari kalangan Islam. Betul.
Ya, seperti ketika Ganjar merangkul Gus Yassin. Baik. Ini berhubung keterbatasan waktu, tampaknya kita belum bisa melanjutkan diskusi kita juga ini Pak Agus ya. Tapi terima kasih banyak. Kita tunggu saja kontestasi politik di Jawa Tengah pada tahun depan ini. Siapa yang akan maju kira-kira Pak Agus ya? Ya. Baik. Ya, semoga makin banyak tokoh-tokoh potensial yang nanti akan meramaikan Pilgub 2024. Ya, nanti sosok gubernur yang terpilih itu benar-benar tokoh-tokoh yang potensial, tokoh-tokoh yang bisa membawa Jawa Tengah lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Pak Agus. Sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian pendengar, pengamat politik Jawa Tengah yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasim Semarang, Dr. Agus Rianto SIP MSI. Kasunta Semarang News and Talk.